wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Ahmad Sultan Kijweni dari Prodi PAI semester 6 STI Miftah Huda Subang. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai salah satu metode pembelajaran, yaitu metode pembelajaran diskusi. Nah, yang kita ketahui bahwa yang namanya metode pembelajaran yaitu adalah suatu cara yang dimana yang dipakai oleh seorang guru dalam menyampaikan suatu pembelajaran kepada peserta didik. Metode pembelajaran itu ada bermacam-macam. Salah satunya yaitu tentang metode diskusi. Nah, menurut Hasibuan dan Mujiono, mereka mengungkapkan bahwa metode diskusi adalah suatu cara penyajian bahan pelajaran yang dimana guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengadakan sebuah perbincangan ilmiah, gunanya untuk mengumpulkan pendapat, membuat kesimpulan ataupun menyusun alternatif permasalahan atas suatu alternatif pemecahan dari suatu masalah. Nah, dengan metode ini kita bisa untuk melatih siswa dalam mengemukakan pendapat di depan umum, khususnya di depan teman-teman sekelasnya. Nah, dan untuk melatih peserta didik dalam memecahkan suatu masalah yang sedang dibahas atau didiskusikan. Nah, sebelum memulai metode diskusi, ada langkah-langkah yang harus diperhatikan sebelumnya. Nah, di sini ada 4 pembahasan, yaitu yang pertama kita merumuskan tujuan yang akan dicapai dalam metode diskusi tersebut. Kemudian yang kedua, kita menentukan jenis diskusi apa yang akan kita pakai, misalkan diskusi besar atau diskusi kelompok kecil, dan diskusi yang lainnya. Kemudian kita menetapkan masalah yang akan kita bahas dalam diskusi tersebut. Contohnya, masalah yang akan kita bahas dalam diskusi tersebut adalah mengenai penanggulangan COVID-19. Nah, kemudian yang keempat, kita mempersiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan dalam berjalannya atau dalam pelaksanaan diskusi tersebut, misalkan ruangan kelas, kemudian bahan referensi yang kita butuhkan dalam diskusi tersebut. Nah, kemudian dalam metode diskusi ini ternyata memiliki kekurangan dan kelebihan. Di antara kelebihan dari metode diskusi ini yaitu menyadarkan anak didik bahwa masalah yang dipecahkan dengan berbagai jalan atau bukan satu jalan saja. Jadi dalam pelaksanaan diskusi ini kita bisa menyadarkan kepada siswa bahwa dalam pemecahan suatu masalah itu bukan hanya ada satu jalan saja, tetapi ada jalan-jalan lain yang dapat kita pakai dalam memecahkan suatu masalah. Kemudian yang kedua, menyadarkan anak didik bahwa dengan berdiskusi mereka saling mengemukakan pendapat secara konstruktif sehingga dapat diperoleh keputusan yang lebih baik. Nah, dalam diskusi ini kita bisa mengambil manfaat, yaitu kita bisa saling mengemukakan pendapat atau antara siswa yang satu dengan siswa yang lain, supaya kita bisa saling berbagi ilmu, berbagi wawasan. Kemudian yang ketiga, membiasakan anak didik untuk mendengarkan pendapat orang lain sekalipun berbeda dengan pendapatnya sendiri, dan membiasakan bersikap toleran. Nah, kemudian ada kekurangan dalam metode diskusi, yaitu yang pertama, tidak dapat dipakai pada kelompok yang besar. Berarti dalam metode diskusi ini hanya bisa dipakai dalam kelompok-kelompok kecil, misalkan dalam kelompok tersebut terdiri dari 4 sampai 5 orang, seperti itu.
Kekurangan yang kedua yaitu peserta didik mendapatkan informasi yang terbatas. Nah, dalam pelaksanaan metode diskusi ini, para peserta didik hanya mendapatkan informasi satu tema saja. Jadi pembahasan itu hanya terbatas, ya. Informasi yang mereka dapatkan hanya terbatas. Nah, kemudian yang ketiga, dapat dikuasai oleh orang-orang yang suka berbicara. Kekurangan yang ketiga ini yaitu diskusi ini hanya dapat dikuasai oleh orang-orang yang suka atau yang pandai berbicara saja. Tetapi bagi orang-orang yang bisa disebut orang yang jarang berbicara, mungkin mereka tidak akan bisa menguasai diskusi itu dengan sempurna. Nah, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.